Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya saya ucapkan kepada Ibu Yudiawanti Wahyu, selaku dosen koordinator mata kuliah Genetika Kuantitatif, serta rekan mahasiswa yang saya sayangi. Izinkan saya, Lydia Kristina Sari Butar-Butar, NIM A25032120027, dari Program Studi Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman, Sekolah Pascasarjana IPB 2022, untuk mempresentasikan pengamatan yang berjudul Analisis Kuantitatif Tanin pada Daun Tanaman Bungur dengan nama latin Lagerstromia speciosa AU. Pendahuluan. Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya, sehingga mendapatkan julukan Mega Center Kekayaan Hayati. Pengetahuan pemanfaatan tanaman bagi kesehatan merupakan warisan nenek moyang. Sejak dahulu, tanaman obat telah mereka manfaatkan untuk mengatasi penyakit dan meningkatkan kesehatan, sebelum adanya pengobatan medis. Terbukti, pengobatan tersebut berkhasiat hingga dapat bertahan sampai sekarang. Pengobatan tradisional secara langsung atau tidak langsung mempunyai kaitan dengan upaya pelestarian pemanfaatan sumber daya alam hayati, khususnya tanaman obat. Sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap obat-obat tradisional, maka industri jamu atau obat tradisional mulai mencari sumber tanaman baru yang dapat digunakan sebagai tanaman obat atau bahkan dikembangkan sebagai fitomarka yang merupakan sediaan obat yang telah jelas keamanan dan khasiatnya, di mana bahan bakunya terdiri atas simplicia atau sediaan galenik yang telah memenuhi persyaratan yang telah berlaku, sehingga sediaan tersebut terjadi keseragaman komponen aktif, keamanan, dan khasiatnya. Salah satu dari sekian banyak senyawa kandungan dalam tumbuh-tumbuhan yang mempunyai efek terapi adalah tanin, yang dimana terdapat pada daun tanaman bungur. Tanin dapat digunakan sebagai astringan, gastri-intelligent drug, abrasi kulit, antiseptik lemah untuk pengobatan luka bakar, antidotum keracunan glikosida dan alkalit, sebagai reagen untuk deteksi gelatin, protein, dan alkaloida. Tanin mempunyai aktivitas antioksidan yang dimana akan menghambat pertumbuhan tumor, sehingga di dalam bidang industri sebagai penyamak kulit. Penelitian analisis secara kuantitatif pada daun tanaman bungur yang mengandung tanin untuk mengimbangi kemajuan di bidang industri dan kesehatan. Maka perlu rasanya dilakukan pengamatan analisis secara kuantitatif sehingga mendapatkan produksi tanin dalam jumlah besar. Sistematika tanaman bungur. Divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, bangsa Myrtoflorea, suku Lythraceae, marga Lagerstromia dengan nama latin Lagerstromia speciosa AU non-pers. Perlu diketahui, daun bungur mengandung saponin, flavonida, dan tanin. Bahan dan metode. Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun tanaman bungur itu sendiri, bahan kimia seperti aqua demineralista, asam sulfat, indigo karmin sulfat, gelatin, kaolin, NaCl, dan asam tanat. Tak lupa alat-alat gelas dan laboratorium dibutuhkan seperti pemanas air, magnetic stirrer, dan magnetic bar, dan neraca analitik. Metode penelitiannya terbagi atas 3. Yang pertama, pembuatan serbuk simplicia daun bungur. Yang kedua, ekstraksi tanin dari daun bungur. Dan yang ketiga yaitu pembakuan dan penetapan kadar tanin yang terbagi atas 2 metode, yaitu metode thermanometri dan metode kolorimetri. Berikut merupakan skema kerja analisis kuantitatif tanin
pada daun tanaman bungur. Berikut adalah skema kerja analisis kadar kuantitatif tanin pada daun tanaman bungur secara permanogeometri. Berikut adalah skema kerja penentuan X maksimal dan pembentukan larutan kurva kalibrasi dengan metode kalorimetri. Dan yang terakhir adalah skema kerja analisis kadar tanin pada daun bungur dan pengukuran blanko. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita akan menggunakan metode permanogeometri. Metode penelitian kadar tanin dapat dilakukan secara gravimetri, volumetri, pranogeometri, atau paronometri, dan kolorimetri. Pada penelitian terdahulu telah dilakukan penetapan kualitatif. Secara kualitatif, daun dan batang tanaman bungur positif mengandung tanin, yaitu jenis tanin terhidrolisis. Sebelum dilakukan analisis kadar tanin pada daun tanaman bungur, pada tabel 1, dilakukan tahap-tahap perlakuan terhadap tanaman bungur, antara lain pengumpulan bahan baku, sortasi basah, pencucian, pengubahan bentuk, pengeringan, sortasi kering, dan penyerbukan. Analisis kuantitatif tanin pada penelitian ini masing-masing menggunakan metode replikasi. Pada penelitian dengan metode permanogeometri, dilakukan pembakuan dan penetapan kadar tanin. Diawali dengan normalitas asam kloat. Dapat dilihat pada tabel 1 yang merupakan hasil penetapan normalitas asam oksalat. Penetapan normalitas untuk menetapkan normalitas KMNO4 yang dibaku dengan larutan asam oksalat. Cara perhitungan dan penetapan normalitas dapat dilihat pada tabel 2. Setelah didapat normalitas KMNO4, sampel atau ekstra daun tanaman bungur dititrasi dengan KMNO4. Dari hasil pengolahan data, maka diperoleh berupa kadar tanin dalam daun tanaman bungur. Data dapat dilihat pada tabel 2. Hasil penetapan normalitas KMNO4. Selanjutnya, hasil pembahasan dengan metode kolorimetri. Pada metode kolorimetri, pertama dilakukan penentuan panjang gelombang maksimum asam tanat dalam pelarut aqueous. Dari kurva, penentuan X maksimal kompleks KFE FeCN6, serapan yang dihasilkan yang dipilih untuk analisis kuantitatif asam tanat adalah 756 nm. Setelah itu dilakukan pembuatan baku asam tanat. Kurva baku tanin dibuat dari larutan baku kerja dengan penambahan reaksi yang dapat diamati dengan menggunakan spektral fotometri sinar tampak pada panjang gelombang 75,6 mikrometer. Hasil yang didapat telah dicantumkan pada kurva. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan pada penelitian ini, yaitu menggunakan metode permanogeometri, kadar tanin rata-rata yang diperoleh adalah 15,9%, dan menggunakan metode kolorimetri, diperoleh kadar tanin rata-rata yang diperoleh adalah 1,115%. Pengamatan ini telah dijurnalkan, dan ini berikut adalah screenshot dari judul dan penulis dari pengamatan yang saya
kutip pada presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait yang melakukan penelitian ini, sehingga saya dapat mempresentasikannya pada tugas analisis pada presentasi mata kuliah genetika kuantitatif. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Semoga sehat selalu.